Hai, bertemu kembali dengan Bu Putri di pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 poin. Untuk yang pertama, peserta didik mampu menguraikan penduduk dan bukan penduduk dengan teliti. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan warga negara dan bukan warga negara dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi asas-asas kewarganegaraan Indonesia dengan teliti. Dan yang keempat, peserta didik mampu menguraikan syarat menjadi warga negara Indonesia dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia dengan teliti. Oke, kita masuk ke materi. Pada pembelajaran sebelumnya, syarat terbentuknya negara itu selain mempunyai wilayah dan pemerintah, juga harus mempunyai penduduk. Nah, penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap. Nah, bukan penduduk ini Ibu contohkan semisal orang yang pergi ke suatu negara yang tujuannya hanya untuk berwisata. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara itu adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dan sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing. Dari semua uraian yang di atas tadi, bisa disimpulkan bahwa tidak semua penduduk itu adalah warga negara. Pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, penduduk itu ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang dengan demikian, semua orang yang tinggal di Indonesia, termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Tapi untuk penduduk Indonesia asli itu bisa ditandai dengan kartu tanda penduduk. Selanjutnya, status warga negara. Untuk kewarganegaraan di Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini ada beberapa poin tentang orang-orang yang bisa disebut warga negara Indonesia. Untuk yang pertama itu adalah orang tersebut yang berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dan sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2006 sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak dari perkawinan yang sah atau diakui secara resmi dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak dari perkawinan yang sah atau diakui oleh hukum agama dan negara antara ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak dari perkawinan yang sah, resmi menurut hukum agama dan negara antara ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, orang tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara ibu WNI dan ayah yang tidak mempunyai status kewarganegaraan.
Yang keenam, anak dari perkawinan yang sah antara ibu WNI dan ayah WNA dan anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara asal ayah. Yang ketujuh, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah di mana ayah adalah WNI dan telah meninggal dengan masa tenggang 300 hari sebelum kelahiran. Yang kedelapan, anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah namun ibunya adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya, yang kesembilan, anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah dengan ibu WNA dan ayah WNI, di mana ayahnya mengakuinya sebagai anak sebelum usia 18 tahun atau sebelum menikah. Yang 10, anak yang kelahirannya di wilayah Indonesia dengan status kewarganegaraan ayah dan ibu yang tidak jelas kewarganegaraannya atau tidak diketahui keberadaan ayah dan ibunya. Yang ke-11, anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dengan ayah dan ibu warga negara Indonesia, namun negara tempat dilahirkannya juga memberikan kewarganegaraan. Yang ke-12, ada anak dari ayah dan ibu WNA yang sudah dikabulkan permohonannya menjadi warga negara Indonesia. Namun, ayah dan ibu telah meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia pada Indonesia. Selanjutnya, ini ada beberapa hak warga negara. Hak warga negara itu ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, ada hak untuk mendapatkan sebuah pekerjaan serta kehidupan yang layak, ada hak untuk mendapatkan sebuah kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintah, bebas untuk memilih atau memeluk serta menjalankan keyakinan agama yang dipercayainya, berhak untuk memperoleh pendidikan serta pengajaran, dan memiliki hak untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Tidak hanya hak yang diberikan warga negara, namun juga kewajiban. Ini ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negaranya, di antaranya wajib untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, wajib untuk membayar pajak serta retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, wajib untuk mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib untuk tunduk pada pembatasan yang diatur dengan undang-undang, dan tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan sebagai tujuan memajukan bangsanya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan itu adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan naturalisasi. Untuk yang pertama, itu ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini juga masih dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli.
Asas ius sanguinis itu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Sedangkan asas ius soli itu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, ini sebagai contoh asas ius sanguinis dan ius soli. Asas ius sanguinis itu kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, tempat keturunan orang tua. Itu misalnya seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya kewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Karena kewarganegaraan anak tersebut selalu mengikuti kewarganegaraan orang tua. Sedangkan untuk asas ius sanguinis berdasarkan tempat kelahiran. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya memiliki kewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara A. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, melainkan tempat kelahiran. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang itu dibedakan menjadi 3, apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Di sini Ibu hanya menjelaskan 2. Untuk apatrid itu adalah seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid itu adalah seseorang penduduk yang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan kewarganegaraan rangkap. Sedangkan multipatrid itu memiliki kewarganegaraan lebih dari 2. Sebagai contohnya, untuk apatrid ini ada Andi, keturunan dari bangsa Amerika yang menganut ius soli, tempat lahir di negara Jepang yang menganut ius sanguinis, maka orang tersebut tidak menjadi warga negara Amerika serta tidak pula bisa menjadi warga negara Jepang. Dengan kata lain, anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan. Sedangkan untuk bipatrid, ini Ibu contohkan, dia keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis, lahir di negara Amerika, yang menganut ius soli. Sebab ia keturunan bangsa Jepang, maka ia dianggap sebagai warga negara Jepang. Namun, negara Amerika juga menganggap pula ia sebagai warga negara berdasarkan tempat lahirnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di Indonesia ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Itu ada 4. Yang pertama, asas ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli, terbatas, yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada negara tempat dilahirkan, yang diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yakni asas menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yakni suatu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah juga menggunakan dua stalsel, yaitu stalsel aktif dan stalsel pasif. Stalsel aktif itu adalah seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Sedangkan stalsel pasif itu adalah seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan secara stalsel aktif maupun pasif, itu warga negara mempunyai hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi itu adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, sedangkan hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Dari asas kewarganegaraan tadi berdasarkan kelahiran, sekarang berdasarkan kewarganegaraan naturalisasi. Naturalisasi itu ada naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa itu seseorang mengajukan sendiri untuk menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan naturalisasi istimewa itu diberikan negara secara langsung untuk seseorang. Nah, ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi biasa. Untuk yang pertama, sudah menikah atau sudah berusia 18 tahun. Yang kedua, sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah terjerat kasus pidana. Yang keenam, tidak berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan membayar uang kewarganegaraan kepada kas negara. Sedangkan naturalisasi istimewa naturalisasi ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, ini adalah beberapa contoh seseorang yang melakukan naturalisasi biasa atau seorang yang mendapatkan naturalisasi istimewa. Ini ada beberapa pemain sepak bola, semisal ada Christian Gonzalez, ini dia mendapatkan naturalisasi istimewa. Terus Kim Jeffrey Kurniawan itu dia melakukan naturalisasi biasa. Kalau Irfan Bahdim itu juga dia mendapatkan naturalisasi istimewa. Selanjutnya, hilangnya kewarganegaraan. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan itu karena yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri
dengan ketentuan sudah berusia 18 tahun serta bertempat tinggal di luar negeri atau di negara lain. Yang keempat, masuk atau bergabung dalam dinas tentara asing tanpa ada atau disertai izin dari Presiden. Yang kelima, masuk atau bergabung dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, di mana jabatan tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya, mengangkat sumpah atau mengatakan janji untuk setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauannya sendiri. Ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Selanjutnya, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya. Yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan bukan dalam rangka dinas negara. Demikian penjelasan dari materi kedudukan warga negara dan penduduk. Ibu cukupkan, sekian dan terima kasih.